Dah tak tahu dah nak buat apa Walid. Semua orang dah tahu dia mengandung. Dia malu Walid. Pemirsa, Walid Lombok alias predator seksual AF akan dites kejiwaannya terkait kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santrinya di Lombok Ketua Barat, Yayasan Nusa Pondok Tenggara Pesantren Barat. di Lombok Barat yang melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram. Tersangka pun langsung ditahan di ruang tahanan Polresta Mataram. Sehingga dikeluarkan penetapan tersangka yaitu ada 5 pencabulan dan ada 5 persetubuhan. Malam itu, Baghdad bernafas dalam ketakutan. Tahun 922 Masehi, sebuah eksekusi dipersiapkan di tengah pasar yang dipenuhi bisikan dan tatapan yang tak berani. Di atas tiang gantungan, seorang lelaki berjubah lusuh berdiri kokoh. Al-Halaj namanya. Dengan suara jernih yang memotong keheningan, ia berseru, "Ana al-Haq, akulah sang kebenaran." Di mata ulama ortodok, Al-Halaj itu kan jadi hujatan. Di mata para pencari Tuhan, ia adalah puncak dari fana, pelebur ego ke dalam kehadiran ilahi. Tapi takdir sudah diputuskan. Halaj, si pengembara yang sunyi tadi, harus membayar mahal karena berani mengaburkan batas antara manusia dan juga Tuhan. Ironis, di dunia di mana sufi sejati itu dihukum mati karena kesalehan, hari ini kita menyaksikan bagaimana sebagian orang tergesa membela citra sufi dari bayang-bayang fiksi, seolah satu karakter seperti Walid dalam serial Bid'ah mampu merusak kemurnian warisan rohani berabad-abad. Mungkin sudah saatnya saya mengajukan pertanyaan, apakah kemarahan-kemarahan itu lahir dari cinta terhadap kebenaran atau sekadar cinta terhadap citra? Menjelajahi dunia tasawuf, menurut abah saya yang mengambil sanad tarekat dari Mbah Arwani Amin di Kudus, ibarat berjalan di gurun sunyi mencari oasis tersembunyi. Seorang sufi sejati bukan sekadar pejalan, tapi musafir yang sadar bahwa setiap langkah menuju Tuhan itu harus dipandu dengan kompas yang tepat, yaitu syariat. Dalam istilah sufisme klasik, perjalanan itu disebut dengan fana atau kehancuran total dari ego untuk dilanjutkan dengan bako, eksistensi abadi dalam kesadaran ilahi. Fana sebenarnya kan bukan mabuk tanpa kendali. Ia adalah disiplin meleburkan diri ke dalam kehendak yang lebih tinggi. Disinilah pentingnya apa yang disebut Imam Junaid sebagai sober mysticism atau pengalaman batin yang tetap teguh berpijak pada Quran dan juga hadis. Imam Junaid, sosok yang dijuluki sebagai Sayyidu Ta'ifah atau penghulu kaum sufi, berkali-kali mengingatkan bahwa seberapa dalam pun pengalaman mistik seseorang, ia tidak pernah berhak melangkahi syariat. Bahkan kasyaf atau penyingkapan spiritual itu harus diuji dengan hukum ilahi. Bagi Imam Junaid, mistisisme bukanlah tiket untuk menjadi kebal terhadap hukum. Sebaliknya, semakin dalam perjalanan spiritual seseorang, maka semakin ia harus tunduk pada batasan syariat. Jalan menuju Tuhan, betapapun menanjak, tetap membutuhkan pagar yang kokoh agar tidak terjerumus dalam jurang kesesatan. Namun perjalanan ini tidak hanya dihadang oleh godaan ego pribadi ya. Dalam sejarah tasawuf, bahkan para peneliti barat itu banyak yang mengkaji dunia ini, mereka menemukan bahwa hubungan antara guru dan murid yang seharusnya didasari bimbingan spiritual murni, perlahan-lahan itu berubah menjadi struktur otoritarian. Disinilah bahaya mulai merayap ketika karisma seorang mursyid menggantikan otoritas ilahi, ketika pengabdian berubah menjadi ketundukan yang membutakan. Dan dari rahim ketundukan inilah lahir figur-figur seperti Walid dalam film Bid'ah. Dia digambarkan bukan sebagai sufi yang sejati, melainkan tiran spiritual yang menjadikan simbol suci sebagai alat eksploitasi. Maka wajar jika saya itu bertanya dengan nada cukup getir, apakah kecaman terhadap serial ini benar-benar lahir dari keprihatinan terhadap kemurnian tasawuf, atau justru dari ketakutan bahwa refleksi buruk itu bisa membongkar borok yang selama ini tersembunyi. Seberapa banyak walid-walid yang berjalan di antara kita, berlindung di balik nama-nama suci, sambil mengikis integritas tradisi spiritual yang mereka klaim lindungi. Pertanyaan ini menggiring saya untuk menilik lebih dalam apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Bid'ah. Serial ini bukan tuduhan terhadap sufisme, ia adalah tuduhan terhadap penyalahgunaan sufisme. Ketika Walid mempraktikkan nikah batin tanpa wali, tanpa saksi, dan juga tanpa mahar, ia tidak sedang meniru Al-Halaj, tapi ia sedang menciptakan karikatur kebejatan. Dan publik yang marah alih-alih membedakan antara emas dan lumpur, malah mencampur adukannya dalam satu adonan ketakutan kolektif. Lantas apa gunanya kesucian spiritual jika dia itu begitu rapuh menghadapi sebuah fiksi? Apa artinya iman jika ia roboh hanya karena bayang-bayang Walid di layar kaca? Terkadang dalam ketergesaan membela kesucian, manusia itu justru mencorengnya dengan ketakutan yang tidak perlu. Di balik gelombang kemarahan terhadap bid'ah, tersimpan asumsi yang lebih berbahaya daripada serial itu sendiri, yaitu
anggapan bahwa masyarakat itu terlalu bodoh untuk membedakan antara fiksi dan realita. Ironis bukan? Dalam zaman keterbukaan seperti ini, justru sebagian orang menganggap awam itu tidak mampu memilah antara karikatur fiktif dari hakikat hakiki. Cukup mengherankan ketika melihat sekelompok orang akhirnya marah karena serial ini memperlihatkan kebusukan seorang walid. Seakan-akan kejatuhan satu karakter fiktif itu bisa menenggelamkan ribuan tahun warisan tasawuf. Seolah keagungan Al-Hallaj, Imam Junaid, Ibn Arabi, atau Jalaluddin Ar-Rumi bisa tercemar hanya karena satu lakon busuk dalam layar kaca. Tidak sebenarnya, yang rapuh itu bukan tradisi sufinya. Yang rapuh sebenarnya kan ego identitas orang-orang yang tidak mampu menerima bahwa bahkan simbol suci pun bisa dikotori oleh manusia-manusia rendahan. Mari kita hadapi kenyataan. Setiap tradisi luhur itu selalu membawa bayang-bayang pengkhianatnya sendiri. Bahkan dalam jalur penuh cahaya pun, ada mereka yang menyeret simbol-simbol itu ke dalam lumpur. Walid sebenarnya kan bukan satu-satunya contoh ya. Sejarah penuh dengan sosok-sosok yang dengan jubah keagamaan memperdagangkan kekuasaan dan hawa nafsu. Sebagaimana sudah diperingatkan oleh Imam Junaid berabad-abad lalu, jalan mistik tanpa ketaatan pada syariat adalah jalan kehancuran. Seseorang yang mengklaim ketinggian rohani tapi meninggalkan hukum ilahi bukanlah seorang sufi. Dia sebenarnya kan musuh dalam selimut. Bukankah pengalaman spiritual tanpa kendali hukum itu hanya melahirkan drunken mysticism, ekstase tanpa akal yang membawa pada kehancuran? Sama halnya sebagaimana catatan para pengamat barat tentang perjalanan tasawuf, ketika hubungan guru murid berubah menjadi dominasi, lahirlah sistem kepercayaan yang lebih mengerikan dari ketidakpercayaan itu sendiri. Walid akhirnya menjadi contoh fiktif dari ancaman nyata yang pernah dan mungkin saja masih membayang-bayangi dunia spiritual di masa sekarang. Alih-alih membakar cermin karena tidak suka pada bayangan yang ditampilkannya, lebih bijak jika dunia sufi itu memandang bid'ah sebagai kesempatan refleksi ya. Itu kan jadi logika yang paling sederhana. Jika kita yakin bahwa tasawuf adalah jalan yang paling luhur, kita tidak seharusnya gemetar di hadapan kritik seperti bid'ah, sebrutal apapun bentuknya. Tradisi besar itu tidak tumbang oleh celaan. Ia tumbang sebenarnya hanya ketika para pengikutnya itu kehilangan kepercayaan diri untuk menanggapinya dengan kematangan. Mereka yang marah karena takut citra sufisme itu ternoda sebenarnya memperlihatkan keputusasaan. Seolah-olah sufi sejati itu tidak akan mampu membedakan dirinya dari karikatur yang hina. Jika dunia sufi ingin bertahan, ia tidak boleh membangun dinding kemarahan. Ia harus membangun jembatan pemahaman. Itu yang ada di kepala saya. Kemarahan orang-orang terhadap bid'ah itu sebenarnya tidak membela tasawuf. Dia justru mempermalukannya. Karena dalam setiap teriakan penghinaan itu tersembunyi pengakuan bahwa keyakinan itu lebih rapuh daripada yang mau diakui. Dalam bayang-bayang eksekusi Al-Hallaj tadi, kita menemukan keberanian untuk meleburkan diri pada kebenaran. Dalam gelombang kemarahan terhadap bid'ah, alih-alih kita ternyata menemukan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Lantas, di mana kita seharusnya berdiri? Serial bid'ah mungkin kasar ya, mungkin menusuk ya, mungkin tidak nyaman. Ya, akhirnya saya nonton juga di View, tapi dunia itu tidak bisa diselamatkan oleh dongeng-dongeng yang memanjakan. Dunia itu bisa diselamatkan oleh keberanian untuk menatap retakan-retakan dalam cermin spiritualitas kita sendiri. Jika dunia sufi benar-benar agung, dia akan menyambut kontroversi ini bukan sebagai serangan, melainkan sebagai peluang. Peluang untuk menunjukkan melalui akhlak, bukan amarah, bahwa tasawuf sejati adalah oase keimanan di tengah gurun kebingungan. Jadi kepada mereka yang merasa tersinggung oleh film atau serial bid'ah, saya katakan ini, bukankah cermin yang retak sekalipun itu masih bisa memantulkan kebenaran? Itu pun jika kita cukup berani untuk menatapnya. Saya Romal Abbas, ini Pemanjangan Terus, sampai jumpa.